Salam berjumpa kembali teman-teman sekalian, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih. Pada kesempatan ini saya mengajak kita kembali lagi mempersiapkan sedikit waktu kita mendengarkan sabda Tuhan yang kita ambil dari Penginjil Markus bab 2 ayat 1 sampai 12. Orang lumpuh disembuhkan. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah membuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian, lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, 'Dosamu sudah diampuni,' atau mengatakan, 'Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan'? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub, lalu memuliakan Allah, katanya, "Yang begini belum pernah kita lihat." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Teman-teman sekalian, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, Penginjil Markus yang kita dengarkan tadi menampilkan kepada kita bagaimana Mesias itu berkarya, atau Yesus Kristus itu mewartakan kerajaan Allah. Jadi dalam konteks ini, dia mewartakan kerajaan Allah dengan cara melakukan mujizat, yaitu menyembuhkan orang lumpuh. Dan tindakan Yesus menyembuhkan orang lumpuh itu merupakan bagian dari Yesus yang menunjukkan kepada orang-orang publik pada waktu itu bahwa Allah sedang berkarya di antara mereka. Makanya setiap orang yang percaya kepadanya, tentu dalam hal ini merupakan suatu perbuatan besar ya, yang dilakukan oleh seorang yang mungkin bagi mereka bahwa orang ini bukan orang biasa. Ya, sehingga ketika suatu kesempatan Yesus mengatakan, "Tidak apa-apa kalau kamu tidak percaya kepadaku, tapi percayalah pada kata-kata dan tindakan yang telah kulakukan." Bahwa itu adalah kesaksian bahwa Allah memang telah berkarya dalam hidup manusia atau di tengah kehidupanmu. Teman-teman, saudara-saudari, bagaimana tadi? Ada 2 poin penting setidaknya yang kita ambil dari bacaan ini. Yang pertama adalah iman. Lalu kemudian yang kedua berkaitan dengan kuasa ya, untuk mengampuni dosa. Jadi kita tahu tadi bahwa persoalan yang ditampilkan di situ adalah ada seorang lumpuh. Jadi dia digotong oleh 4 orang dan hendak membawanya kepada Yesus. Karena situasi yang tidak memungkinkan sehingga mereka pun naik ke atap lalu menurunkan orang lumpuh itu tepat atau persis di depan Yesus. Kita paham bahwa orang-orang tadi itu ya berusaha mencari jalan keluar yang terbaik demi keselamatan saudara mereka yang lumpuh itu. Itu merupakan sebuah tindakan iman menurut Yesus. Jadi ketika orang-orang itu tadi sudah membawa orang lumpuh itu kepada Yesus, dan Yesus melihat teman-temannya itu, saudara-saudaranya itu, bahwa itu semua adalah gerakan iman, hati mereka yang tergerak oleh belas kasihan terhadap saudara mereka, dengan sebuah harapan bahwa Yesus akan mampu memberikan dia keselamatan, yaitu kesembuhan dari sakit lumpuh yang dialami.
Oleh karena itu ketika Yesus mengatakan, maka ketika Yesus bersabda kepada orang itu, dia tidak melupakan mengapresiasi orang-orang tadi, iman mereka yang begitu teguh. Dia mengatakan bahwa, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Atau Yesus dari awal dikatakan, ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Ketika ia melihat iman mereka, berarti iman saudara-saudaranya itu. Dengan demikian ya, apresiasi iman yang diberikan oleh Yesus itu adalah harapan mereka terpenuhi, di mana orang lumpuh yang mereka harapkan untuk sembuh itu mengalami kesembuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, kekuatan iman tidak hanya secara pribadi ya, tetapi juga kolektif. Dengan demikian ya, ketika seorang itu sakit dan kita mendoakan dia, dengan demikian kita sedang mengungkapkan iman kita secara kolektif, mengungkapkan iman kita secara bersama di hadapan Allah. Bahwa dalam iman yang sama itu, kita mempunyai suatu harapan, yaitu kesembuhan orang yang kita doakan. Demikian pun dalam hal ini. Jadi orang itu tadi mempunyai iman ya, iman kepada Yahweh. Percaya kepada Yesus bahwa Yesus bisa melakukan hal itu. Jadi mereka percaya, maka mereka pun bertindak, dan tentu ada sebuah harapan bahwa Yesus mampu menyembuhkan, dan memang itu yang terjadi. Hai anakku, dosamu sudah diampuni. Lalu kemudian timbul persoalan berikut, ternyata di situ ada beberapa ahli Taurat yang hadir juga ya. Jadi dalam konsep mereka ahli Taurat itu yang berhak mengampuni dosa hanya Allah. Dan ketika ada orang yang mengatakan bahwa dosamu diampuni, keluar dari kata-kata seorang manusia yang sama seperti mereka, itu dinilai dia menghujat Allah. Kepada Yesus pun mereka mengatakan hal itu karena mereka menganggap bahwa Yesus itu manusia biasa seperti mereka. Artinya di situ mereka belum sampai kepada pemahaman yang jauh ya tentang, atau yang dalam tentang keberadaan Yesus yang sungguh Allah tetapi sekaligus sungguh manusia. Tadi di situ ya mereka hanya berpikir Yesus itu sebagai manusia biasa, manusia total tok, tanpa ada dimensi kealahan di dalamnya. Lalu Yesus menepis benarnya pernyataan mereka. Anak manusia berkuasa mengampuni. Di situ mau mengatakan bahwa aku juga ini adalah Allah. Saya adalah Allah Putra yang juga mempunyai kuasa untuk mengampuni dosa. Jadi teman-teman saudara-saudari yang terkasih, lalu Yesus mengatakan, manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni, atau bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan. Nanti menurut Yesus bersama saja. Ketika saya mengatakan hal itu, dan juga mengatakan hal yang pertama tadi, bahwa konsekuensi yang dialami oleh orang itu karena iman dari teman-temannya, iman kolektif dari saudara-saudaranya yang mampu mewujudkan harapan mereka, yaitu kesembuhan. Jadi teman-teman saudara-saudari, di sini kita belajar bagaimana Allah itu berkarya. Dia menunjukkan dirinya dengan cara tadi menyembuhkan si lumpuh. Dan dalam konteks kita dewasa ini, sebagai orang yang percaya, ada banyak persoalan dalam kehidupan kita. Mungkin kelumpuhan, mungkin bukan kelumpuhan fisik, tapi kelumpuhan kesadaran kita, kelumpuhan pendengaran kita, kelumpuhan hati, yang tidak mau atau yang memang tidak membuka hati terhadap sesama, juga tidak mau membuka hati terhadap kehadiran Allah, menganggap sesama tidak ada apa-apanya, dan melihat sesama sebagai objek. Dengan demikian kita berada dalam posisi kesombongan diri, egoisme tinggi, tidak membuka ruang bagi yang lain. Disitulah kelumpuhan itu. Bisa saja itu terjadi pada saya, pada teman-teman semua, pada saudara-saudariku. Dan tentu di sini Allah memberikan peneguhan kepada kita, bahwa kalau kamu mengasihi sesama saudaramu yang paling hina itu, kamu juga mengasihi aku. Di situ kita paham dalam bahasa Tresia dari Kalkuta, saya melihat Yesus di mata orang-orang itu, orang-orang yang menderita itu. Oleh karena itu ketika saya memangku mereka, saya memangku Yesus. Dengan demikian teman-teman, iman kita mesti harus disertai dengan perbuatan. Kita percaya kepada Yesus sekaligus kita melakukan apa yang diajarkan oleh Yesus kepada kita.
iman tanpa perbuatan adalah mati, kata Santo Yakobus. Dengan demikian di situ diharapkan bahwa kita beriman tetapi sekaligus kita bertindak atas iman kita itu. Semoga. Amin.